Halo semuanya, Bapak Ibu. Nah, di tutorial ini saya akan coba menjelaskan sekilas tentang bagaimana membuat pengambilan data otomatis dari drop down di Google Form yang bersumber datanya dari Google Sheet dengan menggunakan bantuan Google Script. Demo hasil akhirnya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan kita membuat absensi, misalkan seperti ini, ada absensi, di sini yang menuntut kita untuk memilihkan ada absensi siswa, kemudian tanggal pertemuan dan pilihan kelas. Yang harus kita lakukan adalah di pilihan nama, dipilih nama di sini, pilih nama, kita maunya nama itu bukan diketik, tapi dia memilih. Dia memilih. Misalkan ada 36, 35 siswa, dia nanti tinggal prosesnya memilihnya kurang lebih seperti ini, tinggal pilih nama, kemudian dia pilih misalkan ini Hansen. Nah, dan dia langsung tidak mengetik lagi namanya. Sedangkan nama ini kita simpannya di Google Sheet yang seperti ini bentuknya. Google Sheet yang bentuknya seperti ini. Nah, sehingga ketika nanti ada penambahan data siswa di sini, otomatis di sini nanti akan berubah. Gimana caranya supaya bisa drop down ini terisi otomatis nilainya yang berdasarkan dari Google Sheet. Nah, itu hasil akhirnya. Nah, kita akan menggunakan mendemokan praktek ini nantinya dengan menggunakan ada 3 aplikasi yang digunakan. Yang pertama Google Form, yang kedua adalah Google Sheet untuk menyimpan data-data siswanya. Yang ketiga adalah kita menggunakan bantuan Google Script namanya, Script yang ini. Nah, ini script ini nanti akan saya share, silahkan lihat di deskripsi video. Di situ nanti akan ada link untuk mendownload yang script yang ini. Bagaimana caranya? Kita langsung akan mulai saja. Oke, saya mempraktekkan dengan menggunakan akun yang lainnya. Oke, saya buka. Misalkan saya buka Google Drive. Google Drive, Google Drive. Oke. Kemudian saya membuka di sini My Drive. Saya buat satu buah new folder, misalkan kelas 3, kelas 2. Kemudian saya buatkan di sini absensi ya. Absensi saya pakai Google Form. Kemudian saya ketik nama absensi. Absensi. Nah, saya berikan nama di sini absensi siswa. Baik, kemudian di sini saya berikan nama misalkan adalah pilih nama pilih nama siswa lah bahasanya. Kemudian di sini saya pilihannya tetap adalah jangan pilih multiple, jangan pilih checkbox, tapi pilihannya adalah drop down. Ini drop down. Oke, dia otomatis drop down. Ini kita set wajib. Kemudian di bawah ada pilihan nomor NISN, short answer. Di bawahnya adalah tanggal. Tanggal berarti date. Oke. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya ketika preview di sini, COS, di sini muncul nama siswa. Tapi kalau kita ketiknya satu-satu, otomatis ini nggak mungkin ya, banyak sekali ya. Misalkan ada 500 siswa, nggak mungkin lah kita ketik satu-satu. Caranya adalah seperti tadi, kita buat dengan menggunakan Google Sheet. Misalkan kita buatnya kayak gini. Di Drive, kita buatkan Google Sheet, kita berikan namanya adalah data siswa, kemudian kita berikan nama di sini, misalkan nama siswa. Saya copy paste saja dari yang data siswa yang sudah ada. Saya kopikan dari data tadi. Ini, oke. Misalkan ini saya copy, Ctrl C, saya pastekan di sini. Oke, misalkan nama siswanya udah ada nih. Nama siswanya udah ada nih. Silakan nanti disesuaikan aja nama siswanya. Dan nanti akan data siswa ini akan muncul di pilihan drop-down seperti ini. Oke, itu langkah pertama. Artinya tahapan pertama, buat dulu Google Form seperti ini, pilih nama seperti ini, kemudian buat data siswanya di Google Sheet yang bentuknya seperti ini. Langkah berikutnya apa? Kita mengaktifkan Google Script. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Di menu extension, pilih App Script yang ini. App Script. Klik App Script. Tunggu proses waktu loadingnya.
Nah, ketika kita dihadapkan pada pada tampilan Google Sheet, di sini sudah ada langsung yang berbentuk source code seperti ini. Nah, tidak perlu diketik satu persatu, cukup dikopikan aja source code yang saya sudah buatkan link downloadnya di deskripsi video. Caranya, saya sudah buatkan ini scriptnya. Oke, script saya copy, pastekan aja di sini. Pastekan scriptnya. Jadi sekali lagi script ini cukup di download di deskripsi video. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini apa? Ada dua hal yang perlu diubah. Tiga hal sebenarnya. Yang pertama kode ini. Ini yang pertama yang perlu diubah. Ini yang kedua yang perlu diganti. Dan yang ketiga yang ini. Oke, saya jelaskan. Yang pertama adalah menghubungkan Google Form berdasarkan ID Google Form-nya. Ini nomor ID Google Form. Di mana kita mendapatkan Google ID ini, yang ID ini di sini. Buka Google Form yang ini, kemudian coba lihat di URL-nya di sini, kopikan ID yang dimulai dari sini sampai dengan ke sini. Nah, sampai dengan ke sini. Nah, kopikan ini dari sini sampai kemari yang tanda /2 ini, di ujung ini copy. Ctrl C. Kemudian kopikan, pastekan ke sini. Di kode ID di sini, pastekan. Oke, itu langkah pertama udah selesai. Langkah pertama udah selesai. Oke, ini cara menghubungkan Google Form berdasarkan ID. Ambil di sini, di sini. Nah, yang kedua, menghubungkan dengan drop down di Google Form. Kita akan ngambil nomor ID ini juga. Caranya bagaimana mendapatkan nomor ID ini? Caranya seperti ini. Di Google Form yang bentuknya seperti ini, kita akan mendapatkan ID untuk pilihan drop down ini. Untuk pilihan drop down ini. Caranya bagaimana mendapatkan kodenya? Caranya seperti ini. Klik kanan, kemudian pilih menu ada inspect yang ini. Yang ini. Klik saja sehingga akan memunculkan tampilan menampilkan source code yang bentuknya seperti ini scriptnya. Nah, ketika udah muncul seperti ini, cara gampangnya adalah tekan Ctrl F di keyboard sehingga muncul menu pencarian di sini, di bawah di sini, di sini. Nah, di sini ketikkan kata kunci, kata kuncinya bisa di-download di dalam ini keyword search yang saya lampirkan di dalam source scriptnya. Ini kata kuncinya, data access ID. Ctrl C, copy, copy, kemudian lakukan di pencarian di sini. Pencarian di sini. Oke, ini saya geser ke samping dikit. Oke, saya geser. Oke. Ini di sini akan muncul beberapa data Obses ID berdasarkan ID form-formnya. Kita akan mengambil yang drop down ini. Drop down ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Di sini ada dua tanda panah, atas bawah. Klik klik yang show next. Klik, dia akan muncul itu ID untuk keseluruhan form. Kedua, sampai dia bisa disorot yang ID yang drop down ini. Klik aja. Klik, oke. Nah, ini dia ID-nya. Kalau kita lihat ID ini saya klik ke bawah ke 6. Di sini, nah di sini akan disorot ketika kita klik ini. Nah, ini dia ID-nya. Nah, itu berarti sorot kita mengambil ID yang drop down yang ini. Nah, ini nomor ID-nya. 10, 30, 43, 39, 62. Cukup dikopikan saja ini. Ctrl C, copy, bawa ke sini. Dan pastekan di sini. Nah, itu cara mendapatkan drop down ID di Google Form. Klik aja di Google Form, kemudian kata kuncinya data Obses ID ini, sorot sehingga dia mendapatkan yang bahagian form yang ini. Yang ini. Yang ini dia. Ah, ini dia ini. Ini dia data Obses ID, ini ID-nya. Nah, ketika sudah dapat, maka pastikan ke sini. Yang terakhir, langkah ketiga, menghubungkan Google Sheet ke Google Sheet. Sheet ini adalah nama sheet di Google Sheet. Kebetulan namanya adalah Sheet 1. Lihat di sini. Nama sheetnya apa? Sheet 1. Ketika Bapak Ibu mengganti dengan nama yang lain, misalkan rename, nama yang lain, ya sesuaikan aja dengan nama sheetnya di sini. Kebetulan di sini namanya Sheet 1. Jadi namanya di sini adalah Sheet 1. Oke, udah selesai. Kemudian, ini untuk editing sudah selesai. Berikutnya yang di sini get rank ini menggunakan yang perulangan di sini. Kenapa di sini angka 2? Angka 2 di sini perlu diperhatikan adalah dia kenapa angka 2, kenapa bukan 1? Angka 2 ini karena kita data siswanya dimulai dari row kedua. Ini row kedua, bukan row ke 1.
Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuatnya data siswanya ada di row ketiga, berarti ganti 2 ini menjadi 3. Kalau kebetulan angka 2 di sini karena nama siswanya dimulai dari row kedua di sini. Jadi di sini angka 2. Ini satu nggak usah diubah, dan lainnya nggak usah diubah, biarkan saja. Jadi cukup itu saja skripnya. Yang perlu diubah saya ulang, ini form berdasarkan ID, ambil di sini di atas di sini, ambil di sini ya, di sini. Kemudian yang kedua, ID Google drop down Google Form, ambil di sini berdasarkan kata kunci ini, ini dia. Yang ketiga, yang berikutnya adalah nama sheet sesuaikan dengan nama sheet di sini. Yang keempat, angka 2 sesuaikan dengan nama siswa dimulai dari row berapa. Cukup itu saja. Nah, berikutnya setelah selesai, kita simpan dulu skripnya. Kita simpan, tekan save project to drive, simpan. Biarkan dia tersimpan, saving project, tunggu berapa saat. Nah, di sini kita akan menjalankan function ini. Caranya bagaimana? Cara menjalankannya? Klik run. Klik run, yang ini, run. Oke, biarkan dulu proses. Di awal kita akan diminta review permission yang ini. Klik aja yang ini. Klik, kemudian pilih email kita. Oops, Google has verification. Bentar. Oke, tetap continue aja. Oke. Oke, ini langsung aja away. Oke, kalau ada muncul seperti itu, klik aja ya. Klik aja. Oke, ini ketika sudah selesai, coba lihat prosesnya. Nanti dia akan langsung diproses execution log ini sampai dia berhasil, kurang lebih dia bentuknya seperti ini. Kalau dijalankan, ini dia. Peringatan eksekusi dimulai. Nah, ini dia. Dia akan bentuknya seperti ini. Kalau merasa terjadi error, kalau misalkan error yang ada error seperti tadi, ini kan aja. Oke, ini oke. Ini karena ada sedikit safety ya dari ini ya. Sensitive if you Google account. Oke, saya ada buat pengaturan. Jadi kalau misalkan nggak ada, ini close saja. Back to safety, sebentar. Nah, seperti ini. Kemudian klik ini apa ya? Oh, ini ada sedikit ada ini ya ini, ada sedikit yang perlu direview lah. Ini kalau oke saya cancel dulu. Nah, project require access to Google account. Artinya perlu akses ya. Saya coba ulang lagi ya. Run, review. Oke, saya pilih ini. Saya kemungkinan ada pengaturan email nih. Oke, ada pengaturan email yang memang ini. Artinya Bapak Ibu gini ya. Kalau menjalankan skrip ini tergantung email ya, tergantung email. Kalau misalkan yang ini, kalau saya jalankan seperti ini, saya stop ini dulu, saya jalankan, dia nanti akan muncul peringatan kurang lebih seperti ini. Kalau ada diminta eksekusi, misalkan diminta permission dan lain, silahkan disetujui saja. Nah, nantinya hasil akhirnya Bapak Ibu akan mendapatkan hasil akhirnya nanti di sini akan muncul data siswa pilih nama yang kurang lebih datanya seperti ini. Seperti ini. Ini nah, Hansen. Nah, dia akan muncul datanya bentuknya seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya yang tadi. Pilih nama, kemudian kalau kita preview, dia akan muncul datanya seperti ini. Ketika misalkan ini sampai Yulianto, ketika ada data baru, misalkan Budi, sorry, ini kenapa ya? Ada tambahan data baru, Budi Kurniawan. Oke, kemudian Budi Kurniawan. Enter. Ketika sudah di-save, dia sudah tersimpan. Coba kita lihat di sini, apakah dia berubah. Kita reload. Klik ke bawah. Di sini nanti akan langsung dimunculkan ketika kita sudah menambahkan data baru yang sesuai yang ada nama di sini. Tapi perubahannya tidak langsung, dia butuh waktu dulu. Karena kita langsung akan peringatan dieksekusi di sini, dia akan jalankan seperti ini. Di sini nanti akan kita munculkan. Nah, di sini akan muncul Budi Kurniawan. Jadi butuh waktu saja. Jadi sebenarnya nggak perlu dieksekusi saja. Oke, itu saja sih tutorialnya. Skrip ini silahkan diambil di deskripsi video yang akan di bawah video ya, di bawah deskripsi video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.